Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Meliani Angela Diadora. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu mengkritik teks anekdot dari aspek makna tersirat dan mengonstruksikan makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mendata pokok-pokok isi anekdot. Yang kedua adalah mengidentifikasikan penyebab kelucuan anekdot. Yang ketiga adalah kita dapat membandingkan anekdot dengan humor. Dan yang keempat adalah kita dapat menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Dan yang terakhir adalah pada materi ini kita dapat menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu mengkritik teks anekdot dari aspek makna tersirat. Pengertian dan fungsi teks anekdot. Salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting, seperti tokoh masyarakat, atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Seringkali partisipan atau pelaku cerita, tempat kejadian dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Batasan anekdot. Anekdot adalah sebuah cerita pendek yang berisi sebuah sindiran terhadap sesuatu atau seseorang yang dilengkapi dengan humor. Isi pokok anekdot ialah dari sebuah teks anekdot itu sendiri sebuah sindiran pada suatu hal atau pada seseorang. Fungsi anekdot. Fungsi anekdot adalah sebuah hiburan atau intermezzo yang dilengkapi dengan sebuah sindiran terhadap suatu hal. Dan materi yang kedua adalah mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Membandingkan anekdot dengan humor. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membawa anekdot sebagai cerita singkat yang lucu dan menarik. Apakah sebuah cerita lucu dapat dikategorikan sebagai anekdot? Nah, seringkali orang menyamakan antara humor dengan anekdot. Kita akan menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Humor hanya berfungsi untuk menghibur, sedangkan anekdot berfungsi untuk menyampaikan makna tersirat, biasanya berupa kritik. Kritik dalam anekdot seringkali disampaikan dalam bentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Tujuannya agar pesan yang disampaikan kritiknya dapat diterima oleh pihak yang dikritik tanpa menimbulkan ketersinggungan. Nah, untuk itulah pencerita menggunakan ungkapan yaitu berupa kata, frasa atau kalimat yang bermakna idiomatis, bukan makna sebenarnya. Menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa dalam anekdot terdapat sindiran yang disampaikan melalui humor. Nah, kemudian dalam kegiatan pembelajaran ini, kita akan belajar menyimpulkan makna tersirat yang disampaikan melalui anekdot. Makna tersirat anekdot berbeda dengan sindiran dan kritikan. Hal ini tentu saja tetapi lebih mengarah pada tujuan yang lain disampaikan oleh si pemilik kritik. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, Ibu anggap kalian semua sudah paham tentang materi kita pada hari ini, yaitu terkait dengan menyampaikan ide melalui anekdot. Ibu ucapkan selamat pagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat